Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa di perkuliahan online metode perancangan program. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan 10 yang akan membahas mengenai perancangan program untuk masalah bisnis. Oke, teknik perancangan program berorientasi bisnis. Berikut ini akan dijelaskan beberapa teknik perancangan program di dalam sebuah pemrograman struktur untuk mendukung proses pembangunan atau pengembangan sistem. Teknik perancangan file atau database dalam bentuk spesifikasi file, dan teknik perancangan program dalam bentuk spesifikasi program. Yang pertama, teknik perancangan file atau database. Adapun mengenai langkah-langkah di dalam perancangan file tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan banyaknya jumlah kebutuhan file yang nanti akan digunakan di dalam program. Nah, banyaknya file yang dibutuhkan oleh sistem diperoleh dari hasil perancangan database menggunakan normalisasi. Nah, dari hasil normalisasi terbentuklah tabel-tabel atau file-file yang akan dijelaskan di dalam spesifikasi file. Yang kedua, menentukan parameter dari file yang akan dibuat. Parameter yang dimaksud adalah elemen-elemen yang menjelaskan spesifikasi singkat mengenai file. Sekilas analisa program penggajian. Nah, contohnya program penggajian adalah sebuah aplikasi yang melakukan proses penghitungan gaji pegawai dengan dasar input absen dan proses yang dilakukan secara batch atau tunda atau satu kali dalam sebulan. Inputnya yaitu adalah data absen harian, prosesnya penghitungan gaji. Adapun parameternya yang pertama tunjangan pegawai, itu diambil dari status pegawai, gaji pokok itu dari golongan pegawai, lembur dari kehadiran pegawai, potongan jika pegawai mempunyai potongan yang dibebankan pada gaji. Outputnya yaitu laporan gaji bulanan dan slip gaji pegawai. Contoh tabel pegawai, yang pertama ini ada field nomor, itu ada nomor 1, 2, 3, 4, kemudian ada elemen data, itu ada nomor induk pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan seterusnya. Akronimnya ada NIP, kemudian NAPEK, ALM, PEK atau alamat pegawai, singkatan-singkatannya ya. Tipenya ada teks, panjangnya ini adalah panjang karakternya, ada 6 karakter, kemudian nama pegawai 25 karakter, alamat pegawai 50 karakter. Keterangannya PK ini adalah primary key, jadi kode uniknya. Kemudian jika ditotalkan semua panjangnya ada 180 misalnya total reportnya, total karakter ya, total karakter. Kemudian parameter file, yang pertama ada nama file, ada akronim file, kemudian yang ketiga ada kode file, yang keempat ada tipe file, yang kelima ada panjang report, yang keenam ada organisasi file, yang ketujuh ada akses file, yang delapan ada media file, yang sembilan ada field key, kemudian yang terakhir yang 10 ada software. Yang pertama nama file, yaitu nama yang dibuat untuk menunjukkan nama file yang digunakan, dituliskan di dalam source program. Contoh file underscore pegawai atau file underscore lembur dan lain-lain. Yang kedua, akronim file, yaitu nama yang dibuat untuk menunjukkan file disimpan dalam tabel atau database, dituliskan dengan extensionnya. Contoh pegawai MDB, nah, itu nama ekstensi filenya, kemudian lembur .dbf, kemudian absensi .myd, dan lain sebagainya. Kemudian kode file, yaitu adalah nama yang dibuat pada saat file digambarkan dalam bentuk diagram normalisasi. Contoh tabel pegawai, tabel lembur, tabel absen. Yang keempat, tipe file, yaitu tipe dari tabel yang digunakan dalam program. Contoh, file master, file transaksi, file laporan, file history, file backup, file kerja, dan file library.
Yang kelima adalah panjang record atau record size, yaitu adalah jumlah karakter yang digunakan dalam satu record, contoh 180 karakter. Yang keenam, organisasi file, yaitu adalah organisasi yang digunakan pada saat menyimpan data ke dalam tabel, contoh indeks sekuensial. Kemudian yang ketujuh ada akses file, yaitu cara mengakses data yang disimpan pada tabel, yaitu contohnya secara random. Yang kedelapan, media file, yaitu media yang digunakan untuk menyimpan file tabel, contoh hard disk untuk penyimpanannya. Yang sembilan ada field key, yaitu kunci field yang dipakai dalam program pada saat program mengakses database, contoh nomor induk pegawai atau NIP akronimnya. Kemudian yang terakhir 10 atau software, yaitu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membuat tabel, contoh Microsoft Access 2007 atau MySQL. Yang kedua, teknik perancangan program masalah bisnis. Yang pertama, menentukan banyaknya jumlah kebutuhan program yang akan dibuat. Jumlah program yang dibutuhkan oleh sistem dibuat dalam bentuk modul yang nanti akan digambarkan dalam diagram HIPPO atau hierarki input, proses, output. Dalam HIPPO dapat diketahui dengan jelas hierarki program. Program mana yang memanggil program lainnya dan kemana program akan kembali setelah selesai melakukan eksekusi. Yang kedua, menentukan parameter dari program yang akan dibuat. Parameter yang dimaksud adalah elemen-elemen yang menjelaskan spesifikasi singkat mengenai program. Kemudian parameter program meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama program, yaitu nama yang dibuat untuk menunjukkan identitas program. Contoh, program hitung gaji. Yang kedua, akronim program, yaitu nama yang dibuat untuk menyimpan source program. Contoh, HIT-gaji.fbp atau singkatan dari Visual Basic Program. Kemudian yang ketiga, kode program, yaitu nama yang dibuat pada saat file digambarkan dalam bentuk diagram HIPPO, contoh GJ01. Yang keempat, fungsi program, yaitu menjelaskan fungsi atau kegunaan dari program yang dibuat. Contoh, untuk program gaji, maka fungsi program dituliskan program untuk perhitungan gaji karyawan. Yang kelima, bahasa pemrograman, yaitu menentukan bahasa pemrograman yang digunakan pada saat pembuatan source program. Biasanya berhubungan dengan poin B untuk menyatakan extension file, contoh Visual Basic 6.0. Kemudian yang keenam, program flowchart menggambarkan logika atau proses program dalam bentuk flowchart. Yang ketujuh, proses program, yaitu menjelaskan secara rinci mengenai isi dan proses program, termasuk penjelasan dari command button apabila dijalankan. Oke, kita masuk ke contoh program bisnis pada sistem perpustakaan. Tabel-tabel pada sistem informasi perpustakaan. Yang pertama ada tabel anggota, kedua tabel buku, ketiga tabel user, keempat status, kelima tabel peminjaman, yang keenam tabel pengembalian, dan terakhir tabel detail peminjaman. Jadi ada 7 tabel. Spesifikasi file atau database-nya, yang pertama spesifikasi tabel anggota, nama filenya tabel anggota, akronim file tbl_anggota.myd, fungsi file untuk menyimpan data anggota perpustakaan, tipe file master, organisasi filenya sekuensial atau random atau indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya hard disk, panjang recordnya 160 karakter total semuanya, kunci fieldnya noang atau nomor anggota, primary key, softwarenya MySQL. Ini contoh tabel 2.1 dari tabel anggota dibuat seperti ini. Yang pertama ada field nomor 1 sampai dengan 10, elemen datanya ada nomor anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat, dan seterusnya.
Akronimnya ada nomor anggota, nama, JK, alamat, dan seterusnya. Tipe data ada varchar, date, dan varchar. Kemudian panjangnya ini ditentukan masing-masing, totalnya ada 160 karakter kalau dijumlahkan. Kemudian nomor anggota sebagai primary key. Spesifikasi file yang kedua yaitu adalah spesifikasi tabel buku. Nama filenya adalah tabel buku. Akronim file tbl_buku.myd. Fungsi filenya untuk menyimpan data buku perpustakaan. Tipe file yaitu file master. Organisasi filenya index sekuensial. Akses file random, media filenya hard disk, panjang record totalnya 161 karakter, kunci fieldnya KD buku atau kode buku, softwarenya MySQL. Itu tabel 2.2, tabel buku, itu ada nomor 1-8, elemen data ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan seterusnya. Akronimnya kode buku, judul, pengarang, penerbit, dan seterusnya. Tipe data ada varchar, year, tiny integer, dan date. Panjang karakter totalnya semuanya ditentukan masing-masing berjumlah 161. Keterangannya kode buku sebagai primary key. Pengkodean yaitu kode yang dibuat dalam pengkodean adalah field-field yang dijadikan sebagai kunci primer atau primary key atau biasa disingkat dengan PK. Contoh yang pertama nomor anggota. X ini bisa kita isi dengan abjad, yaitu artinya adalah kode status. Kemudian ada tanggal daftar dimulai dengan 2 digit tahun, 2 digit bulan, terakhir 2 digit tanggal, 3 digit terakhir yaitu adalah nomor anggota. Bisa dimulai dengan 001 seperti itu. Kemudian kode buku ini yang pertama adalah kode pengarang, bisa kita gunakan dengan huruf P, kalau kode anggota bisa dengan huruf A besar. Kemudian jenis bukunya tentukan apa hurufnya, kemudian huruf judul awal dari bukunya apa. 3 urut nomor terakhir ini adalah nomor urut buku, biasa dimulai dengan 001. Spesifikasi program dalam diagram HIPPO, di sini adalah contohnya. Itu 0.0 adalah menu utama. Kemudian di bawahnya ada 1.0 yaitu data file, 2.0 transaksi, 3.0 laporan, 4.0 pencetakan, dan 5.0 keluar. Di dalam 1.0 ada 1.1 yaitu data anggota, kemudian 1.2 data buku, 1.3 data user. Kemudian di dalam 2.0 transaksi ada 2.1 peminjaman, ada 2.2 pengembalian. Kemudian di dalam 3.0 laporan ada submenu 3.1 data anggota, 3.2 data buku, 3.3 laporan peminjaman, 3.4 laporan pengembalian. Kemudian di dalam 4.0 pencetakan ada submenu cetak anggota, kartu anggota 4.1, kemudian 4.2 cetak laporan. Nah, untuk login ini tidak diperlukan digambarkan di dalam HIPPO ya. Spesifikasi program dalam perancangan program berdasarkan HIPPO tadi. Spesifikasi program diantaranya pertama spesifikasi program menu utama, spesifikasi program data anggota, kemudian yang ketiga spesifikasi program data buku, yang keempat spesifikasi program data user, yang kelima spesifikasi program transaksi peminjaman, keenam spesifikasi program transaksi pengembalian, ketujuh spesifikasi program laporan data anggota, 8 spesifikasi program laporan data buku, yang 9 spesifikasi program laporan peminjaman, 10 spesifikasi program laporan pengembalian, 11 spesifikasi program pencetakan kartu anggota, 12 spesifikasi program pencetakan laporan. Kemudian ini kita kasih contoh adalah spesifikasi nomor 5 tadi yang
mengenai peminjaman, yaitu nama programnya peminjaman, akronimnya peminjaman titik FBP, fungsinya untuk melakukan peminjaman buku, bahasa program Visual Basic 6.0, bentuk tampilan lihat lampiran di C6. Ini nanti tergantung lampirannya kalian buat. Kemudian proses program, yang pertama klik tambah untuk meminjam buku dan nomor peminjaman muncul otomatis. Isikan data anggota dan data buku yang dipinjam. Jika peminjaman lebih batas jumlah peminjaman, maka muncul pesan peminjaman lebih dari 2 buku. Jadi maksimal 2 buku saja. Kemudian yang kedua, klik simpan untuk menyimpan data peminjaman. Kemudian klik batal untuk pembatalan peminjaman, klik cetak untuk mencetak bukti transaksi peminjaman, dan terakhir klik tutup untuk keluar dari menu transaksi peminjaman. Program flowchart. Nah, flowchart yang dapat dibuat diantaranya yang pertama flowchart login, flowchart menu utama, yang ketiga flowchart anggota, yang keempat flowchart buku, kelima flowchart user, keenam flowchart peminjaman, 7 flowchart pengembalian, 8 flowchart laporan peminjaman, 9 flowchart laporan pengembalian. Nah, untuk saat ini kita akan jelaskan mengenai flowchart menu utama. Nah, flowchart menu utama seperti ini, itu kita mulai start, kemudian masuk ke input. Inputnya kita bisa pilih data file, data transaksi, laporan, pencetakan, atau yang terakhir keluar. Misalnya kita pilih data file, ya. Kalau tidak, kita masuk ke transaksi. Kita pilih data file, ya, maka kita akan masuk ke proses pemilihan lagi untuk memilih apakah yang kita akses mau data anggota, data buku, atau data user. Jika data anggota, maka masuk ke submenu anggota. Jika tidak, masuk ke data buku, maka kita masuk ke submenu buku. Jika tidak, masuk ke data user, masuk ke submenu user. Jika tidak, maka balik lagi ke proses inputnya. Kemudian jika kita tidak memilih data file, maka kita pilih transaksi misalnya. Kemudian di transaksi kita pilih peminjaman. Jika kita pilih peminjaman, maka masuk ke submenu peminjaman. Jika tidak, maka masuk ke pengembalian. Ke pengembalian kita masuk ke submenu pengembalian. Jika tidak, maka balik lagi ke menu awal. Kemudian one page connector. Sebagai konektor kita masuk ke laporan. Jika kita tidak memilih laporan, maka masuk ke pencetakan. Jika tidak memilih pencetakan, maka langsung proses keluar. Nah, kalau kita pilih ke laporan, maka kita akan masuk untuk apakah melihat data anggota, laporan data anggota. Jika iya, maka masuk ke menu submenu laporan anggota. Jika tidak, masuk ke data buku. Jika kita masuk ke data buku, kita pilih data buku, maka masuk ke laporan buku. Kemudian jika tidak, kita masuk ke laporan peminjaman, maka masuk ke submenu laporan peminjaman. Jika tidak, masuk ke laporan pengembalian, maka akan masuk ke laporan pengembalian. Jika tidak, nanti masuk ke menu utama lagi. Pencetakan juga sama, jika kita pilih cetak kartu, maka masuk ke submenu cetak kartu anggota. Jika tidak masuk ke cetak laporan, maka kita pilih masuk ke submenu cetak laporan. Jika tidak, masuk ke menu utama. Jika kita pilih keluar, maka masuk ke menu utama. Jika tidak, maka langsung mengakhiri program. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.